Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang sudah datang. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jika dia masih mengantuk, boleh cuci muka dulu agar tidak mengantuk ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan niat yang baik, dengan membaca doa, dipimpin oleh Raihan, boleh dipimpin? Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Raihan yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang kita langsung saja ya memasuki pembahasan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia. Oke. Nah, lihat. Tahukah kamu bagaimana sih mekanisme organ-organ sistem indera berikut? Untuk Dinda, boleh disebutkan nggak sih, ini tuh gambarnya tentang ada apa aja sih? Ada mengantuk. Terus ada mencium aroma, bukan sih Kak? Terus? Mendengar. Ya, nah. Sama menjulurkan lidah. Ya, nah jadi pada gambar berikut ini merupakan gambaran tentang sistem indera, di mana sistem indera kita yang untuk sistem di organ hidung itu untuk sistem apa? Penghirup ya, untuk menghirup bau, menghirup aroma. Terus pada sistem indera kita pendengaran itu ada di telinga dan indera pengecapan itu ada di lidah. Nah, semua gambaran ini itu merupakan gambaran tentang sistem indera. Nah, selanjutnya di gambar berikut ini yang di samping kanan ini contohnya jika saat kalian sedang ujian, nah maka kalian akan merasa timbul rasa takut di dalam diri kalian sehingga kalian mulai belajar, terus membaca buku, terus merangkum materi-materi yang belum dipahami. Nah, dari serangkaian aktivitas inilah melibatkan kerjasama antara sistem hormon, yaitu sistem hormon dari rasa takut kalian yang timbul, maka dari sistem lalu ke sistem syaraf kalian. Nah, dari sistem syaraf kalian inilah kalian didorong untuk timbul mengambil buku, gerakan mengambil buku untuk belajar, terus melihat gimana caranya kalian membaca buku tersebut. Nah, dari situlah kenapa dinamakan dengan sistem koordinasi, karena segala sesuatunya itu bekerja sama, yaitu antara sistem hormon, sistem indera, dan sistem syaraf. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang sistem syaraf, hormon, dan indera. Tetapi lebih spesifiknya kita hanya akan membahas tentang sistem syaraf saja. Nah, selanjutnya pada peta konsep ini, sistem koordinasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem endokrin, sistem indera, dan sistem syaraf. Sistem endokrin, nah diingat lagi pelajaran sebelumnya, yaitu ada sistem sekresi, yaitu adalah sistem
saluran yang tidak memiliki pembuangan, tetapi pembuangannya itu langsung dialirkan ke dalam darah. Dia merupakan secara kumpulan dari sel-sel syaraf. Nah, perlu kalian ingat, di dalam sistem syaraf itu terdapat banyak sekali atau jutaan bahkan ratusan juta sel-sel syaraf atau neuron. Jadi, sel syaraf itu disebut juga neuron. Nah, sel syaraf itu tersebar ke seluruh jaringan, ke seluruh bagian-bagian tubuh manusia. Nah, pada sistem syaraf sendiri ada yang namanya sistem syaraf pusat, yaitu ada otak dan tulang belakang, sumsum tulang belakang. Nah, karena kita membahasnya tentang manusia, maka manusia itu kan termasuk ke dalam mamalia. Nah, mamalia itu adalah hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Nah, jadi sistem syaraf itu bekerja pada organ otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kita akan lebih membahas tentang sistem syaraf. Ya, betul. Jadi, sistem syaraf itu merupakan sistem koordinasi yang bertugas untuk mengendalikan seluruh aktivitas tubuh manusia dengan cara apa? Dengan cara menerima, menghantarkan, dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan atau impuls dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu ada reseptor, sistem syaraf pusat, dan efektor. Nah, reseptor itu apa sih, Kak? Reseptor itu adalah bagian tubuh penerima rangsang. Nah, bagian tubuh penerima rangsangnya ini contohnya seperti pada indera penglihatan, yaitu mata. Nah, contohnya, kan kita melihat ya, bahwa contohnya ada meja di depan kita. Nah, pada saat itulah di mata ada yang namanya sel-sel saraf sensorik. Nah, sel-sel saraf sensorik ini akan menerima rangsangan dari reseptor, lalu dibawa ke dalam sistem syaraf pusat. Nah, di dalam sistem syaraf pusat ini ada yang namanya pengelolaan informasi rangsang atau menerjemahkan informasi rangsangan dari reseptor, lalu dialirkan kembali ke efektor melalui apa? Melalui sel-sel motorik. Jadi, dari reseptor mata, lalu ada di dalam mata itu terdapat sel-sel syaraf sensorik yang akan menerima rangsangan tersebut dan menghantarkannya ke sistem syaraf pusat. Nah, di dalam sistem syaraf pusat inilah, tepatnya di otak, informasi tersebut akan diolah. Nah, setelah diolah tersebut di otak, maka akan memutuskan tanggapan apa yang harus diambil oleh otak, sehingga timbullah gerak yang digerakkan oleh efektor. Nah, efektor ini apa contohnya? Seperti otot, kelenjar gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini kan contoh kasusnya tadi, kita melihat bahwa di depan kita ada meja. Nah, sehingga sel syaraf motorik itu masuk ke dalam otak, di dalam otak itu diterjemahkan bahwa, di depan kamu tuh ada meja loh. Terus di dalam otak itu memutuskan tanggapan yang diambil seperti, oh saya berarti harus menghindari meja tersebut bahwa agar tidak tertabrak, sehingga efektor kita, sel-sel saraf motor kita ini bergerak untuk menjauhi atau menghindari meja tersebut agar tidak tertabrak. Seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi untuk bereaksi terhadap rangsangan selanjutnya, ada yang namanya struktur sel syaraf. Nah, di dalam sistem syaraf itu terdapat banyak jutaan sel syaraf. Nah, sel syaraf ini disebut dengan neuron. Diingat ya, neuron, yaitu adalah sel syaraf. Sedangkan kalau di pembelajaran sebelumnya, itu ada nefron. Nah, kalau nefron terdapat di ginjal. Sedangkan kalau neuron terdapat di sel syaraf. Nah, dilihat pengertiannya. Sel syaraf atau neuron yaitu penyusun utama dari sistem syaraf. Nah, ini merupakan gambaran dari
satu sel syaraf atau satu sel neuron. Nah, bagian-bagiannya itu terdapat apa aja sih? Kita lihat ya satu-satu. Nah, pertama nih, ada yang namanya badan dendrit. Nah, dilihat strukturnya ini seperti tonjolan-tonjolan mie keriting gitu ya. Mie keriting. Nah, nih, dia berfungsi untuk apa? Untuk menerima rangsangan. Menerima rangsangan. Nah, selanjutnya ada badan sel. Nah, badan sel ini juga berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan nanti akan dialirkan ke dalam akson. Nih, jadi dari dendrit itu menerima rangsangan atau impuls dari dendrit dan akan diteruskan ke dalam akson. Nah, terus struktur yang ketiga yaitu ada inti sel. Nah, inti sel ini seperti bos, layaknya bos, yaitu pengatur segala aktivitas sel neuron. Jadi, jika inti selnya itu tidak bekerja, maka sel neuron tersebut tidak dapat bekerja, gitu ya. Jadi, selanjutnya ada akson. Nih, akson ini merupakan terusan dari rangsangan. Jadi, akson ini tonjolan panjang yang bagian ungu di dalam ini kotak kuning ini adalah akson. Nih, sepanjang ini adalah akson. Nah, fungsinya akson ini apa? Fungsinya akson ini adalah untuk meneruskan impuls atau rangsang. Nah, selanjutnya ada selubung mielin. Nah, selubung mielinnya ini merupakan pelindung untuk si akson agar tidak rusak. Contohnya kita ambil seperti pensil. Nah, pensil ini kan dia di dalamnya ini ada yang abu-abunya ini ya. Nah, yang abu-abunya ini adalah akson. Nih, yang bagian abu-abunya ini adalah akson. Nah, untuk melindungi akson, maka kalau di pensil untuk melindungi bagian abu-abunya ini kan ada si kayu ini ya. Nah, kayunya ini adalah kalau di sel saraf itu merupakan selubung mielin. Nah, berarti fungsinya selubung mielin apa? Berarti untuk melindungi akson. Agar apa? Agar tidak rusak si akson tersebut. Nah, selanjutnya ada sel Schwann. Nah, sel Schwann ini terdapat dalam selubung mielin. Jadi, di dalam selubung mielin terdapat sel Schwann. Nah, fungsi sel Schwann ini untuk apa? Nah, fungsi sel Schwann ini dia seperti bintik-bintik kecil terdapat di selubung mielin yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada akson, kayak memberikan makanan terhadap akson agar bisa bekerja si akson tersebut. Nah, maka si sel Schwann ini akan memberikan nutrisinya kepada akson. Nah, jika akson tersebut rusak, ya, maka si sel Schwann ini akan meregenerasi dirinya atau membuat akson-akson baru agar bisa menjalankan kerjanya gitu ya. Jadi sel Schwann ini fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada akson dan meregenerasi akson. Nah, selanjutnya ada nodus Renvier. Nodus Renvier merupakan kayak perlancaran, membantu mempercepat jalannya impuls pada akson. Nah, jadi nodus Renvier ini nih, yang celah-celah ini merupakan mempercepat jalannya rangsangan. Nah, selanjutnya ada terminal akson. Nah, terminal akson ini yaitu ada di ujung akson. Nah, ujung aksonnya ini merupakan akhir dari sel syaraf itu. Nah, jadi setelah kita sudah mengetahui struktur sel saraf secara keseluruhan, nah nanti setelah ada terminal akson, ada sinapsis. Nah, nih di gambar kecil di bawah itu ada sinapsis. Boleh dilihat nggak nih? Nih, dilihat bareng-bareng ya, ada sinapsis. Nah, sinapsisnya ini adalah penghubung antara sel syaraf satu dengan sel syaraf lainnya. Contoh gambarannya seperti ini nih. Nah, ini banyak sinapsis ya, untuk penghubung antara sel syaraf satu dengan sel syaraf lainnya. Adanya sinapsis. Nah, jadi urutan neuron itu ada kepala
yaitu dendrit. Lalu ada ekor, nih yang ini yang saya lingkarin dengan kursor itu adalah terminal akson. Nah, setelah terminal akson ada yang namanya sinapsis, yaitu penghubung antara sel syaraf satu dengan sel syaraf lainnya. Lalu berikatan lagi, lalu berhubungan kembali dengan kepala, yaitu dendrit. Nah, jadi struktur rumit dari sel syaraf ini jika kita teliti lebih dalam gitu ya, kita pisah-pisahkan, itu bentuknya seperti ini. Ada kepala, ekor, terus sinapsis yang menghubungkan antara sel satu syaraf dengan yang lainnya, dan kembali lagi kepada penghubung yaitu kepala, ekor, dan sinapsis kembali. Oke, nah oke. Segitu aja yang bisa kakak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Ada yang masih bingung di bagian mananya? Ada yang masih bingung atau ada yang belum paham gitu tentang materi ini? Tidak ada ya? Nah, oke. Jika malu bertanya sekarang, boleh nanti melalui chat kakak jika ada yang masih bingung. Nah, selanjutnya nanti setelah pembelajaran ini akan kakak berikan LKPD agar lebih memudahkan kalian dalam memahami materi hari ini. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah datang pada pagi hari ini. Semoga aktivitas kalian berjalan dengan lancar, disehatkan sama Allah SWT, dan kalian lebih aktif lagi dalam Zoom pembelajaran hari ini dan tahun-tahun berikutnya. Semoga lebih aktif lagi dalam belajarnya. Segitu aja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.